Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Wahyu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Nah, sel adalah unit fungsi terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Yang pertama, sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi bagian inti dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditentukan pada tanaman dan hewan. Yang kedua, sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Nah, organel bakteri, organ kecil, adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Nah, mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah DNA, dapat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat setelah ribosom meninggalkan inti. Mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein di luar inti ribosom, dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Oh iya teman-teman, jangan lupa tetap gunakan masker dimanapun kalian berada, oke? Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi menerima mereka. Kadang-kadang disebut badan Golgi. Nah, protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang akan atau dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tumbuhan, vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi dan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrof, mereka menangkap
sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Nah, kloroplas merupakan tempat di mana terjadinya fotosintesis. Nah, ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Nah, sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Nah, sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur sel unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Di antaranya pada hewan, seluruh pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Nah, terdapat rambut mikroskopik yang dapat bergerak seperti gelombang. Nah, fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika kita batuk. Nah, fitur lain yang unik di beberapa sel adalah pada sel flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi struktur sel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.